Salam sehat. Teman-teman, pernapasan sering terganggu belakangan ini dan kita lihat berbagai cara dilakukan orang untuk dapat melegakan pernapasannya. Salah satunya seperti yang satu ini atau yang satu ini. Kita sering mendengar tentang nebulizer. Nebulizer digunakan untuk melegakan pernapasan, baik yang penderita asma maupun yang sedang mengalami flu dan pilek. Kadang karena batuk berdahak sehingga hidung tersumbat. Dengan demikian dibutuhkan sebuah alat yang membantu untuk melegakan pernapasan kita. Kita lihat apa saja barang-barang yang ada di dalam mesh nebulizer ini. Kita buka. Seperti ini dalamnya. Ada satu untuk bagian diletakkan di mulut. Kemudian ini untuk unitnya. Ini kita buka, teman-teman bisa lihat ini untuk yang di mulut, ini unitnya. Kemudian ada peralatan kabel yang bisa menggunakan kepala charge HP kita ya. Di sini tidak dilengkapi dengan kepala charge-nya, tapi kita bisa menggunakan kepala charge HP. Kemudian ini adalah buku petunjuk penggunanya. Kita buka, ada dua bagian, yang untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Ukurannya berbeda, ada yang sedikit lebih besar, satu lebih kecil. Dan untuk unitnya itu sendiri seperti ini. Ini masih ditutup, bisa dibuka, dan ini nanti akan meletakkan peralatannya seperti ini. Dan ini bisa digunakan, dan ini digunakan masukkan ke hidung dan mulut kita. Kemudian ini adalah bagian untuk menempatkan obat atau cairan, dan dalam hal ini kita akan menggunakan NaCl 0,9% atau yang biasa digunakan untuk infus. Kemudian atau sesuai dengan petunjuk dokter. Nanti seperti ini dibuka seperti ini, dimasukkan ke dalam sini. Kemudian nanti kita memasukkan obat-obat tetes yang bisa digunakan atau sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian ada juga orang yang menggunakan minyak kayu putih. Minyak kayu putih diteteskan beberapa tetes sesuai dengan selera dan tentunya sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, apa saja yang kita butuhkan selain ini? Tadi sudah disebutkan adalah NaCl atau infus. Kalau saya menggunakan karena memang resep dokter untuk yang batuk berlendir menggunakan isolfon, batuk berdahak. Kemudian ada alkohol. Alkohol saya gunakan untuk membersihkan unit ini, bagian dalamnya, karena ini masih baru, kita harus tetap bersihkan. Kemudian ini juga kita bersihkan dengan menggunakan kapas. Ya, kita taruh di dalam kapas alkoholnya, kemudian kita bersihkan unitnya, dan juga yang digunakan untuk di bagian hidung dan mulut. Dan kita masukkan tadi, terpasang seperti ini unitnya, dan kita masukkan cairan infusnya atau NaCl sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti ini. Kemudian apabila menggunakan obat harus sesuai dengan resep dokter. Kita lanjut penggunaannya seperti apa. Setelah kita sudah mengunboxing peralatan ini tadi, kita sudah taruh cairannya. Dalam hal ini saya menggunakan NaCl. Sekarang kita sambungkan unitnya ke power. Powernya menggunakan kepala daripada charge HP.
Setelah kepala charge-nya sudah dipasang, disambungkan ke listrik, maka kita memasangkannya ke unit, menghubungkannya ke unit. Unitnya di bagian belakang ini bagian depan, ini bagian belakangnya. Ini bisa dibuka, kemudian masukkan, sambungkan ke unitnya. Seperti ini. Ya. Kemudian bagian depannya ini ada dua tombol. Tombol yang di bawah adalah untuk menghidupkan unit ini dan mengeluarkan asapnya. Tombol yang kedua untuk memperkuat intensitas daripada asap atau uap yang keluar. Nah, teman-teman, kita coba. Nah, seperti ini. Kalau kita tekan lagi, maka dia jadi biru dan intensitas daripada uap akan semakin kuat. Ini kita pasang dan bernapaslah dengan sebagaimana biasa saja. Tarik napas dan buang. Ya. Kemudian kita tekan tombol lagi untuk mematikannya. Teman-teman, kalau mau membersihkan air atau bekas daripada obat yang kita gunakan di bagian atas ini, di bagian belakang ada tombol di sini. Tombolnya ini ditekan. Tombolnya ditekan sambil ditarik ke depan. Nah, unitnya atau bagian air akan terlepas dan ini bisa dibersihkan. Ini tidak boleh kena air sama sekali. Kalau yang ini masih bisa kita gunakan menggunakan air. Dan jangan lupa kalau mau lebih steril, gunakan alkohol. Nah, teman-teman, kalau kita sedang melakukan perjalanan atau traveling, peralatan ini kita kesulitan untuk menghubungkan dengan peralatan listrik atau jauh dari sumber listrik. Kita bisa menggunakan peralatan ini juga dilengkapi dengan baterai. Ya, baterai A3, dua buah A3. Kita masukkan ke bawahnya ini bisa dibuka bagian bawahnya. Buka. Kemudian ada petunjuk positif negatifnya. Masukkan, jangan sampai terbalik. Yang satu negatifnya di atas, satu positifnya di atas. Jadi sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian ditutup dan kita coba kembalikan. Alat ini bisa digunakan kalau kita dalam keadaan traveling tanpa kita harus dekat dengan sumber listrik. Ini sangat praktis. Bernapas dengan biasa, maka akan membantu melegakan pernapasan kita. Saya kira demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.